Pada tema UTS kali ini, saya akan membahas tentang resilient, di mana isu yang akan saya angkat adalah banjir. Banjir dapat mengakibatkan tanaman dan pohon rusak, sumber penyakit, sarana dan prasarana menjadi lebih sulit untuk digapai, menimbulkan korban jiwa dan kepulihan yang lama. Ada lima jenis banjir yang terjadi di Indonesia, yaitu banjir lumpur, banjir bandang, banjir rob, banjir lahar, dan banjir air. Jakarta merupakan salah satu kota yang sering terjadi banjir. Selain karena dari letaknya yang merupakan daratan rendah, tapi banyak juga penyebab lainnya seperti sungai yang tidak terawat, juga sampai kesalahan teknis seperti pompa air yang kurang bekerja dengan baik. Konsep resilient yang akan saya terapkan adalah dari berbagai masalah tersebut, dalam menunjang kehidupan kota dan manusianya, dibutuhkan konsep resilient agar kota tetap berkehidupan yang baik. Cara beradaptasi terhadap banjir ini menggunakan metode desain yang bermacam-macam. Jadi salah satu solusinya adalah dengan membuat rumah terapung ataupun panggung. Setelah mengetahui isu yang saya angkat adalah tentang banjir, maka saya melakukan set analisis dengan pengumpulan metode-metode berupa superimpose dari peta-peta persebaran air hujan, peta 13 sungai, hingga peta luapan air sungai Jakarta. Jadi ditunjukkan bahwa Kedoya Utara merupakan daerah yang tergenang banjir dengan rata-rata yang cukup tinggi. Berada di Jakarta Barat, kawasan Kedoya Utara yang saya ambil ini rentan terhadap banjir. Banjir terjadi setiap tahunnya akibat dari curah hujan yang tinggi serta luapan dari air sungai yang berada di sekitar tapak dan rusaknya pompa air serta kurangnya daerah resapan air. Lokasi tapak yang saya pilih berada di sebuah perkampungan di dekat Green Garden, Kedoya Utara. Merupakan kawasan pemukiman dengan rata-rata rumah setinggi 2 lantai. Akses menuju tapak akan sulit dilalui dengan kendaraan pribadi berupa mobil, karena jalannya sempit hanya selebar 4 meter. Namun terdapat busway yang bergerak dari arah Green Garden ke arah Kreo. Untuk analisa user yang sudah saya kumpulkan, terdapat rata-rata 4 pola hidup dan budaya masyarakat yang sering dilakukan, seperti bekerja sebagai karyawan, pedagang, penjual rumah makan, dan pelajar. Sehingga diharapkan dengan adanya analisa user ini, saya mampu membuat sebuah bangunan yang dapat mewadai setiap kegiatan masyarakat yang berada di sekitar tapak. Pada tapak terpilih, dapat dilihatnya potensi tapak berupa kurangnya area terbuka hijau air petra. Sehingga dengan kurangnya air petra existing yang ada sekarang, saya dapat membuat sebuah area hijau maupun hunian yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar. Selain itu, terdapat banyak sarana pendidikan di sekitar tapak. Jadi program usulan yang akan saya berikan adalah berupa rumah panggung dengan dibuatnya community space dengan green infrastruktur pendukung seperti bioswale untuk mengurangi keadaan banjir yang ada saat ini. Masuk ke desain konsep dengan judul Adaptive Stilt House for Flood Resilient. Kenapa sih membuat sebuah rumah? Karena di Jakarta masih banyak rumah yang belum mampu bertahan dari permasalahan banjir. Lalu idealnya masyarakat tidak perlu mengungsi ketika banjir datang dan tetap bisa menjalankan aktivitas tanpa terganggu oleh banjir. Sehingga dapat dibuat infrastruktur di dalam bangunan supaya orang-orang di dalam tapak tetap dapat beraktivitas seperti biasa. Jadi bagaimana sih caranya? Yaitu dengan membuat silt house serta penampungan air yang kemudian dapat diolah kembali. Karena tapak terpilih berada di kawasan kampung yang padat pemukiman, jadi planning saya adalah untuk menghilangkan unit rumah yang berada di tengah-tengah agar tidak terlalu padat. Apa sih manfaatnya dengan menghilangkan unit-unit rumah yang berada di tengah ini? Yaitu unit rumah yang dihilangkan dapat memberikan kemudahan akses baik ketika terjadi bencana ataupun tidak. Lalu dapat menambah kemampuan tapak untuk memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan alami yang lebih baik. Kemudian tipologi bangunan yang akan saya buat
berada berdasarkan dengan susunan kampung yang tidak berurutan atau tidak satu deret. Jadi pada bangunan nanti akan dibuat maju mundur. Lalu peletakan-peletakan bukaan mengikuti bukaan yang berada di kampung sekarang. Lalu untuk ketinggian bangunan mengikuti level ketinggian banjir yang paling tinggi. Untuk zoning tapak, entrance tetap ditaruh di depan dengan urban farming dan communal space di sekitar area residensial. Lalu pada sistem bangunan, yaitu menggunakan water filtration. Air yang diserap bioswale ditampung di bak penampungan di bawah tanah yang akhirnya diolah menggunakan sistem WTP yang disedimentasikan kemudian difilter agar dapat digunakan kembali. Karena bangunan di kampung unitnya tidak terlalu besar, maka dibuatlah modular unit yang disesuaikan dengan kondisi penghuni site kawasan yang direlokasi. Seperti pembuatan unit modul studio yang hanya mampu menampung untuk 1-3 orang. Lalu untuk 2 bedroom hingga 5 orang atau lebih. Dan ruangan dengan 1 bedroom untuk keluarga dengan maksimal penghuni hingga 3 orang. Ukuran basic modul yang dibuat adalah 3 meter x 4 meter. Tipologi hunian yang akan diajukan adalah kombinasi dari unit-unit modul yang sudah dibuat yang akan ditumpuk baik secara horizontal maupun vertikal. Berikut gubahan massa yang sudah saya buat.